Nah, di sini ya ini lumayan mengejutkan bagi saya ya teman-teman ya. Karena apa? Menjatuhkan di samping kanan enak ada Oyo ya. Ada Oyo samping kanan itu. Ini lumayan mengejutkan apa? Ini hotel waktu saya datang dulu itu masih ada. Hotel VD ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya nanti ya. Ini masih ada. Nah, sekarang Hotel VD ini sudah tutup teman-teman. Saya nggak tahu penyebabnya apa, kenapa bisa sampai tutup ya. Tapi aneh juga lah, semenjak saya investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Rudy. Ya teman-teman, beberapa waktu yang lalu, minggu kemarin adalah itu saya bicara saya akan serius untuk penanganan kasus Yusuf Mansur ya, karena saya rasa materinya sebagian sudah cukup dan sudah siap ke tahap yang lebih selanjutnya. Dan beberapa waktu yang lalu, masih hari ini juga, saya habis dari OJK ini terkait dengan MoyaVD ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu OJK itu saya koordinasi terkait ya bertanya aja sebenarnya masalah koperasi maupun masalah perorangan dari sebuah kasus ya, baik yang berhubungan dengan yang Yusuf Mansur maupun yang berhubungan dengan Yusuf Mansur secara tidak langsung. Oke teman-teman, tujuan saya ke OJK itu adalah berbicara mengenai tentang pertanggungjawaban sebuah lembaga yang bukan lembaga keuangan tapi dia mengumpulkan investasi. Nah, di sana ada CV Bintang Promosindo, yang mana CV Bintang Promosindo itu adalah lembaga yang menarik investasi dari konsumen ya atau pelanggan yang katanya diinisiasi sama Yusuf Mansur pada saat penarikan itu. Memang videonya ada ya teman-teman. Pada saat itu Yusuf Mansur bicara di depan media, di depan audiens, dia mengatakan bahwasanya ada proyek tentang kondotel gitulah di Yogyakarta. Nah, di sana kebetulan disebut juga nama nama pemilik CV-nya ini. Kayak di sana menjelaskan bahwasanya di media pun banyak beredar, terus itu mungkin website-website yang emang nggak bisa dihapus. Di sana CV Bintang Mas Promosindo ini yaitu menarik investasi, jadi uang investasinya dikumpulkan lewat dia. Secara hukum itu melanggar ya, karena CV itu nggak boleh menarik investasi dari luar secara langsung ya. Maksudnya secara terbuka, bukan secara tertutup. Itu beda lagi kalau misalkan teman ke teman berinvestasi di CV ini antar teman ya, itu beda lagi cerita pembagian saham antar mereka. Tapi kalau terbuka untuk umum, artinya siapa saja bisa masuk, itu ya berarti investasi terbuka dan itu melanggar undang-undang. Tentu saja banyak yang dilanggar ya tentang regulasi tersebut. Nah, makanya oleh karena itu saya ke OJK. Teman-teman bisa lihat lah, saya nggak bisa ngasih video banyak karena saya menghargai lembaga yang ya berwenang itu gitu. Oke, gitu ya teman-teman videonya. Di sini saya akan bacakan berita ya. Di sini ada berita sebagai penguat aja ya. Diduga investasi kondotel MoyaVD bodong, Yusuf Mansur disomasi dan dituntut para jamaah. Zaman Nur Hotip Mansur alias Yusuf Mansur ini tanggalnya ya 2020 14 Januari. Zaman Nur Hotip Mansur alias Yusuf Mansur disomasi. Ini Bekasi Media ya, saya Bekasi Media, oleh para korban yang merasa dirugikan terkait investasi atau menanamkan modal usaha yang dikenal sebagai investasi kondotel MoyaVD. Namun ternyata proyek kondotel tersebut tidak pernah terrealisir sampai hari ini. Yusuf Mansur dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan secara material maupun imaterial kepada para korban dan jamaah lainnya yang telah diajak untuk menanamkan dananya pada proyek tersebut. Korban yang merasa dirugikan itu menuntut Ustadz Yusuf Mansur untuk segera mengembalikan dana milik para klien, berikut membayar kerugian sebesar 5 miliar rupiah kepada para klien paling lambat pada 20 Januari 2020. Jika saudara Yusuf Mansur tidak memenuhi somasi, maka klien kami tidak segan-segan untuk segera melakukan tindakan hukum kepada saudara, baik melakukan adanya dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan maupun gugatan perdata perbuatan melawan hukum, kata Asyadafi. Ini pengacara yang dulu ya, kuasa hukum dari Fajar
Haidar, Rafli dan lain-lain lah. Nah, itu intinya terkait somasi daripada orang-orang ini ya, dan tuntutannya sebesar 5 miliar. Nah, terkait itu ya teman-teman, pada persidangan lalu itu Honda Muhyafidi itu NO, artinya belum bisa dilanjutkan secara masuk ke pokok perkara. Artinya masih ada bukti-bukti yang kurang, karena dan juga mungkin tentunya adanya gugatan yang kurang lengkap. Contohnya misalkan CV Bintang Promosindo pada saat itu nggak dituntut, padahal yang terima uangnya adalah CV Bintang Promosindo secara langsung gitu. Dan soal pengelolaan uangnya seperti apa, apakah nanti dikasihkan sama Yusuf Mansur atau nanti dikasihkan kepada pengelola pengembang perusahaan itu, pengembang gedung itu, ya saya nggak tahu. Itu kembali lagi nanti pada prosedur penyelidikan ya, karena setelah penyidikan baru naik kasus ke pidana, itu kalau dilaporkan secara pidana. Oke, sekarang bagaimana hubungan antara kasus ini kepadatan atau pidana? Jadi gini, saya itu tadi habis ke OJK dengan tujuan itu untuk melengkapi kasus ini dengan baik ya. Jadi kita perencanaan penanganannya kasus ini dengan baik. Selain perdata, nantinya kita akan maju untuk pelaporan pidananya. Sebenarnya gini, rujukan pelaporan pidana itu berdasarkan nanti lembaga-lembaga terkait, jadi kita nggak asal ngomong ya. Pertama, saya tadi ke OJK dengan tujuan ini sekaligus buat teman-teman belajar siapapun, karena belakangan ini kan banyak kasus yang berinvestasi dan itu menyebabkan dia rugi dengan adanya investasi ilegal. Nah, di sini ada contoh surat pengaduannya. Jadi ini kalau teman-teman merasa ada sebuah investasi yang mana regulasinya itu tidak terpenuhi, artinya tidak diawasi sama OJK, tidak dapat, bukan perusahaan yang emang berhubungan dengan investasi atau misalkan asuransi, pokoknya misalkan kayak CV yang emang nggak boleh gitu. Kalau koperasi sih boleh sebenarnya, tapi sifatnya bukan investasi seperti itu sebenarnya. Kayak di sini ada surat pengaduannya. Kalau teman-teman ini di luar teman-teman kasus Muhyafidi, dan tapi sifatnya sama ya, teman-teman bisa menyiapkan. Kalau Anda memang merasa dirugikan, emang kalau misalkan perusahaan ini memang legal ya, misalkan diawasi OJK, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan mengisi surat aduannya dari data konsumen Anda lengkap, nama, fotokopi KTP, identitas diri, alamat lengkap, nomor HP aktif, email aktif, kronologis pengaduan lengkap. Jadi kronologis itu kayak historinya bagaimana sampai terjadinya sekarang pelaporan bagaimana, apakah itu ada atau nggak ada barangnya, atau bagaimana sifatnya, atau uangnya dibawa kabur atau bagaimana. Nah, upaya yang telah dilakukan konsumen seperti apa gitu, misalkan yang Muhyafidi ini telah mengajukan keperdataan, tapi karena gugatannya kurang lengkap, tergugatnya kurang, jadi makanya masih NO. Kopi dokumen pendukung pengaduan apabila ada contoh perjanjian kredit, bukti transaksi, misalnya bukti transfer. Teman-teman Muhyafidi itu ada banyak yang punya. Kopi surat kuasa bila pengaduan diwakilkan kepada pihak lain, misalkan diwakilkan lewat pengacara, ada kuasanya. Nah, teman-teman, apabila teman-teman ini itu berinvestasi kepada misalkan kayak CV Bintang Mas Promosindo itu yang emang bukan lembaga yang terkait dengan pengumpulan dana, karena pengumpulan dana itu kan bisa bank, bisa aset manajemen, bisa nanti modal ventura, itu boleh lah gitulah. Itu kalau nggak terkait itu, misalkan kalau ini di CV Bintang Mas Promosindo, itu teman-teman laporannya nanti terlebih dahulu lapor dulu ke Satgas Waspada Investasi. Ini saya resmi dari OJK ya keterangannya. Dan kalau misalkan memang teman-teman merasa itu kurang pas, bukan kurang pas ya, kurang greget, teman-teman bisa langsung datang ke Satgas Waspada Investasi dan menjelaskan kronologi dan membawa beserta barang buktinya. Nanti akan direkomendasi kepada OJK setelah itu, dan nanti akan ditindaklanjuti bagaimana sistem pengawasannya, bagaimana apakah itu perlu dilaporkan pidana atau enggak, atau bagaimana. Dan otomatis kalau perdata sih diperbolehkan. Yang jelas kalau misalkan itu memang melanggar, nanti OJK akan ikut membantu bahwasanya proses ini harus diproses ya pidana gitu misalkan. Dan teman-teman, tujuan saya membuat video ini selain belajar edukasi buat teman-teman Muhyafidi maupun
buat teman-teman yang lain, ini nantinya digunakan untuk sebagai bahwasanya kita itu telah melakukan upaya apa saja setelah selain ke pengadilan. Jadi biar teman-teman itu kalau ditanya, oh kita udah kesini, dan itu mewakili teman-teman agar ketika ditanya sama Satgas Waspada Investasi itu lebih jelas. Oke, sampai segitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman ini, kalau saya sih ya membantu saja. Mudah-mudahan tetap lancar, terus bisa diselesaikan dengan baik dan bisa mendapatkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Terlebih kalau misalkan teman-teman bisa bersama-sama untuk menangani kasus ini, bergabung bersama-sama, karena selama ini yang saya dapatkan itu ya ada berapa puluh orang yang memang sudah bergabung, tapi jumlahnya kalau misalnya kita lihat dari videonya itu kan ada yang di luar Jawa juga. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas mungkin bisa banyak. Dan nanti teman-teman bisa bergabung dan nanti akan dibuka nomor pengaduan lah dari kita agar bisa bareng-bareng untuk mendapatkan uang tersebut ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Jangan lupa doakan kita semua agar tetap istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.